warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati Ibu Sriyanti MTPD. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Siti Juwairiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, kita mulai presentasinya. Untuk yang pertama yaitu apa arti media presentasi. Media presentasi berasal dari dua kata yaitu media dan presentasi. Media sendiri mempunyai arti perantara, maksudnya adalah perantara antara yang menyampaikan pesan dengan penerima pesan. Untuk presentasi adalah salah satu dari media pembelajaran. Untuk arti dari media presentasi sendiri adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, kemudian dikemas dalam program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, bisa juga berupa video. Dalam menyusun media presentasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah kebahasaan dan kesastraan. Nah, apa itu kebahasaan dan juga kesastraan? Kebahasaan ini berasal dari bahasa yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri. Sedangkan kebahasaan ini merupakan kata turunan dari bahasa, yang artinya adalah perihal bahasa. Kaidah kebahasaan merupakan sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa, termasuk dalam pembuatan teks. Contohnya, pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan juga teks laporan. Keduanya seolah seperti mirip, tapi sebenarnya memiliki perbedaan. Itu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, kesastraan. Sastra merupakan cabang kesenian yang menggunakan bahasa sebagai medium atau sarananya. Sedangkan kesastraan ini merupakan nilai atau kadar dari sastra tersebut. Contoh dari karya sastra diantaranya adalah novel, cerpen, pantun, hikayat, drama, puisi, biografi ataupun autobiografi. Tujuan dari karya sastra ini adalah menciptakan karya yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Keterampilan berbahasa meliputi 4 hal. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Yang pertama, keterampilan menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah proses menyebabkan siswa melakukan rangkaian kegiatan mendengar, ujaran atau pembicaraan, kemudian memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi gagasan atau pendapat yang dinyatakan oleh pembicaraan itu. Fungsi dari menyimak ini ada banyak hal. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, memahami orang lain. Yang ketiga, berempati. Yang keempat, mempengaruhi orang lain. Yang kelima, menghibur diri. Yang keenam, mengkritisi orang lain. Dan yang ketujuh, menolong orang lain. Keterampilan berbahasa yang kedua yaitu menulis. Apa itu menulis? Menulis ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran, ide, keinginan, ataupun perasaan yang ada di dalam pikiran kepada pihak lain melalui bahasa tulis atau karya tulis sehingga dapat dibaca, dimengerti, dan dipahami oleh orang lain. Dalam komunikasi ini, menulis itu ada 4 unsur, yaitu yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan, yang kedua, isi tulisan atau pesan, yang ketiga, saluran atau medianya menulis, kemudian yang keempat adalah pembaca sebagai penerima pesan. Jadi, maksudnya adalah menulis, sebagai seorang penulis, bagaimana caranya pesan yang ingin disampaikan harus bisa tersampaikan kepada pembaca. Keterampilan berbahasa selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini merupakan sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi dan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan
menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra bicara. Keterampilan berbicara dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, keterampilan berbicara mendadak atau tanpa persiapan. Yang kedua, berbicara dengan teks. Yang ketiga, berbicara dengan menghafal. Kemudian, yang keempat, berbicara ekstemporan. Berbicara ekstemporan ini adalah berbicara ataupun berpidato dengan mencatat sebagian dari inti-inti pembicaraan. Tujuan berbicara secara umum karena adanya dorongan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain atau yang diajak berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara yaitu ada bercerita, debat, diskusi, wawancara, pidato dan ceramah, ataupun percakapan. Keterampilan berbahasa yang keempat yaitu keterampilan membaca. Dalam keterampilan membaca, ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dan harus dikuasai. Yang pertama adalah keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca itu sendiri, dan keterampilan menulis. Jadi keempat aspek ini sangat mendukung dalam menentukan keterampilan membaca tersebut. Di mana keempat aspek tersebut, jika menjadi kebiasaan, akan menjadi keuntungan bagi siapa saja yang fokus di dunia akademik khususnya ya. Kemudian jenis-jenis dari keterampilan membaca ini ada 3 pembagian. Yang pertama, membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Yang kedua ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang ketiga ada membaca kritis dan juga membaca kreatif. Selanjutnya, untuk pengertian dari masing-masingnya, membaca nyaring, kita sudah bisa mengetahui dari jenisnya ya. Membaca nyaring berarti membaca dengan melafalkan atau menyuarakan dengan bersuara. Kalau membaca dalam hati berarti membaca dengan tanpa menyuarakan atau cukup di dalam hati saja. Kemudian membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif ini ketika seseorang membaca dengan secara lebih luas. Kemudian kalau yang intensif membaca dengan teliti. Selanjutnya pembagian yang ketiga ada membaca kritis. Ya. Membaca kritis ini artinya ketika seseorang membaca untuk kepentingan mengkritik seseorang. Selanjutnya yang terakhir yaitu membaca kreatif. Maksud dari membaca kreatif ini adalah membaca untuk mencari ilmu baru dari bacaan yang sedang dibacanya. Jadi membaca kreatif ini lebih mengutamakan isi dari pembacaannya tersebut. Jadi ada yang mengutamakan dari kualitas membacanya, itu namanya membaca cepat. Membaca cepat belum tentu kreatif, tapi kalau kreatif berarti mengedepankan kepada pokok-pokok yang sedang dicari dalam membaca tersebut. Kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari media presentasi. Yang pertama, kelebihan dari media presentasi dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Kemudian yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang karena bentuknya bentuk file dan bisa disimpan begitu ya. Kemudian yang keenam, bahan materi-materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembuatannya. Kemudian kelemahan atau kekurangannya. Yang pertama, ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Artinya dalam melakukan presentasi itu selalu membutuhkan listrik. Ketika mati lampu berarti tidak bisa dioperasikan. Kemudian yang kedua, media pendukungnya seperti komputer, LCD ini cukup mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Artinya, seberapa menarik
penyaji dapat menyajikan materinya untuk bisa disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. Yang kelima, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi-animasi gambar saja. Nah, itu tadi presentasi dari saya, teman-teman. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun sanggahan, setelah ini waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.